Berbagai persoalan hidup menjerat pemulung. Di awal tahun 90-an, pemulung sempat dilabeli pahlawan kebersihan karena dianggap ujung tombak memerangi sampah. Tetapi seiring berjalannya waktu, pekerjaan ini dilabeli penilaian buruk. Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas, kesan negatif masih membayangi pemulung. Masih ada responden yang menyatakan pemulung sebagai orang malas. Meski begitu, hampir mayoritas responden menyatakan kasihan menjadi hal pertama yang dipikirkan ketika pertama kali melihat pemulung. Ya, pemulung memang sebagian orang itu melihat sebagai hal yang positif bagi kota. Tapi sebagian orang melihat mereka adalah beban, bahkan merusak keindahan kota. Ya, itu kadang pandangan yang muncul yang membuat orang agak ambivalen menyikapi para pemulung ini. Tapi sebetulnya kalau kita mau fair ya, kota ini kan juga butuh pemulung. Siapa yang bisa membantu membersihkan sisa-sisa limbah kalau bukan pemulung? Mereka itu kan memperpanjang fungsi ekonomi barang. Barang yang sudah dibuang, mereka ambil, di-recycle, kemudian bisa dimanfaatkan lagi untuk orang-orang tertentu. Jadi memperpanjang fungsi ekonomi barang sebetulnya. Slamet Hadi Santoso, seorang pemulung yang berhasil sembuh dari virus corona. Kejadian bermula pada 20 April 2020 lalu. Ia mengalami demam disertai sesak nafas. Warga desa berinisiatif memeriksakan kesehatan Slamet. Setelah jalani pemeriksaan, Slamet didiagnosa terjangkit corona. Sebelum sakit, Slamet masih menjalani aktivitas memulung barang bekas untuk dijual lagi. Pria berusia 70 tahun ini sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Waktu proses penyembuhan itu udah hampir agak kuat itu. Tapi saya pasrah ngalah udah. Bahagia dan tidak bahagia ya karena apa sendiri itu. Waktu kelap-kelip di rumah sakit itu sendirian, isolasi sendirian, udah nggak ada teman, udah pasrah ngalah udah pokoknya. Satu bahagian bagi saya tuh dijemput sama keluarga sini dengan bahagia sekali. Saya mengucapkan terima kasih atas doanya. Saya terima kasih atas doanya saya bisa sembuh kembali gitu. Pas Slamet sembuh itu pulang dari rumah sakit itu yang nyambut warga banyak sekali, Bu. Mendoakan selamat dan tidak pernah akan dikucilkan, itu tidak pernah. Tetap sama-sama sama warga sini. Warga sendiri kelihatannya bagus, tidak ada masalah. Ya sering mengasih makanan, nolong, tapi ya nggak masuk, cuma ditaruh di luar gitu, harus ngasih makanan. Ya saya minta itu Pak Slamet aja yang satu-satunya, jangan nular kemana-kemana. Di tengah pandemi seperti ini, bantuan sosial dari negara dianggap bisa jadi solusi meringankan beban para pemulung. Bersentuhan dengan sampah membuat mereka berpotensi menjadi pembawa virus, bahkan malah terinfeksi corona. Saya lihat cukup memprihatinkan. Banyak di antara mereka tanda petik menahan lapar. Ya, waktu saya datang itu, ketika kita bagi banyak yang menangis, ya karena seperti mendapatkan durian runtuh gitu kan, yang selama ini mereka tidak membayangkan 2 hari itu apakah bisa makan atau tidak. Ya intinya mereka sangat tertolong lah. Ya karena itu ya Kemensos akan secara serius nanti menindaklanjuti bahwa yang belum mendapatkan bantuan itu untuk selanjutnya sedapat mungkin bisa diintegrasikan dengan program sembako yang sudah berjalan. Persoalan identitas kerap kali jadi halangan bagi pemulung menerima bantuan sosial. Lantas bagaimana perlindungan negara terhadap para pemulung yang tidak memiliki identitas lengkap? Pemulung ini juga tidak selamanya punya domisili yang sama dengan KTP, ya dia bawa KTP tapi dia pendatang, kemudian dia kontrak misalkan tinggal di satu tempat yang memang sebetulnya kurang layak, entah itu di bawah kolong jembatan, entah itu di perkampungan yang sangat padat, juga perlu mendapatkan perhatian, ya sehingga program khusus bagi para pemulung juga kita siapkan. Jadi bagi mereka yang belum mendapatkan bantuan dari PKH, BPNT atas program bantuan pangan plus dengan
program sembako, maka dimungkinkan untuk mendapatkan bantuan khusus melalui lembaga kesehatan sosial. Melewati pandemi COVID-19, peran serta semua pihak diperlukan. Kompas Gramedia melalui Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas menggalang dan menyalurkan paket bantuan berupa bahan kebutuhan pokok. Bantuan disalurkan antara lain kepada masyarakat di sektor informal yang secara ekonomi terdampak. Termasuk di antaranya para pemulung. Nah, untuk masyarakat umum kita lebih concern terhadap masyarakat-masyarakat yang suaranya relatif tidak terdengar. Yang kalau di 4K, Harian Kompas, Kompas TV, Kompas.com, Kompas ID, itu terlihat bahwa mereka itu suaranya nyaris tidak terdengar. Ada anak-anak penderita HIV/AIDS yang sekarang juga rentan terhadap COVID-19 ini. Kemudian juga ada penderita TBC, ada juga tunarungu, tunanetra, ada juga yang kita support di Kupang, itu ex-pengungsi NTT, itu juga kita support. Dan masyarakat pekerja informal,